Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai subscriber identification module, atau kalau kita kenal dalam penggunaan kehidupan sehari-hari adalah kartu SIM. Berikut ini ilustrasi dari kartu SIM. Ada beberapa jenis kartu SIM. Kalau biasa kita ini ya, dulu kita beli kartu SIM dapatnya kartu yang ukurannya seukuran KTP ya, kurang lebih. Kemudian nanti ini diambil yang bagian kecilnya, yang ini ya, yang ada di bagian bawah ini. Kemudian nanti plastiknya itu yang ada chipnya dimasukkan ke dalam ponsel atau telepon seluler. Mini SIM ini adalah ukuran kartu SIM yang dulu sering kita gunakan sebelum era smartphone yang ini ya, yang sekarang ya. Kemudian semakin lama ukuran kartu SIM ini semakin kecil. Setelah itu kita mengenal adanya micro SIM yang lebih kecil dari ukuran mini SIM ya, SIM yang dulu sering digunakan. Micro SIM ini sekarang yang umum ya, sekarang di smartphone Android. Setelah itu ada juga yang lebih kecil, ada nano SIM. Kemudian ada eSIM atau electronic SIM atau embedded SIM. Ini nanti dia tidak punya bentuk kartu fisik. Jadi sebenarnya kita lanjutkan ya, apa yang dilakukan oleh kartu SIM ini. Kartu SIM ini menghubungkan antara ponsel yang kita gunakan dengan jaringannya. Jadi kita kalau mau menggunakan telepon untuk telepon seluler ya, untuk menelpon atau untuk mengakses internet, kita butuh menggunakan jaringan seluler yang dimiliki oleh operator seluler. Nanti dengan adanya kartu SIM kita bisa terhubung dengan jaringan seluler tersebut. Kemudian di dalam kartu SIM juga terdapat beberapa informasi yang disimpan. Beberapa di antaranya ada International Mobile Subscriber Identity ya, ini atau IMSI. Ini adalah semacam ID atau identitas untuk mengidentifikasi telepon seluler yang kita gunakan di jaringan. Kemudian ada Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number atau MSI SDN. Ini istilah sederhananya adalah nomor telepon ya, yang kita miliki. Jadi kalau kita mau menghubungi orang lain ya, biasanya kita menggunakan nomor telepon atau MSI SDN tersebut. Kemudian ada Integrated Circuit Card Identification Number atau ICC ID. Ini nanti bentuknya angka sepanjang 18 atau 22 digit yang memuat informasi ya mengenai chip dari kartu SIM tersebut. Nanti ada info negara di mana kartu SIM tersebut digunakan ya, kemudian jaringan dan ID yang lain. Kemudian juga ada Personal Identification Number atau PIN. Ini kartu SIM bisa kita lengkapi dengan PIN. Kita aktifkan PIN-nya ya. Jadi supaya bisa terhubung ke jaringan nanti harus memasukkan nomor PIN-nya terlebih dahulu. Kemudian juga ada Personal Unblocking Key atau PUK. Kode ini digunakan untuk membuka SIM ya yang terblokir karena lupa kode PIN-nya. Baik, itu tadi sekilas ya informasi yang tersimpan dalam kartu SIM. Kemudian apa fungsi dari kartu SIM itu sendiri? Ini ada beberapa fungsi. Yang pertama untuk
mengidentifikasi subscriber. Subscriber di sini maksudnya adalah kita sebagai pengguna ponsel yang menggunakan jaringan milik operator ya. Jadi subscriber itu pelanggan dari jaringan operator, jaringan telepon seluler ya yang dimiliki oleh operator. Kemudian juga untuk mengautentikasi subscriber. Jadi kalau yang sebelumnya identifikasi, jadi nanti kita sebagai pelanggan jaringan seluler itu bisa diidentifikasi nomor teleponnya berapa, kemudian kayak apa, termasuk nanti informasi-informasi yang lainnya, lokasi secara geografis di mana dan sebagainya. Kemudian untuk autentikasi ini menentukan nanti siapa yang berhak itu ya menghubungkan atau terhubung ke jaringan seluler, dan nanti dia bisa menggunakan jaringan seluler tersebut. Selain itu untuk penyimpanan ya, jadi dalam kartu SIM juga ada storage-nya. Kita bisa menyimpan nomor kontak dan pesan teks atau SMS, tapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, karena kapasitas penyimpanannya tidak sebesar kalau kita menggunakan memory card. Kemudian kartu SIM juga bisa dimanfaatkan untuk aplikasi. Jadi nanti membuat aplikasi yang memanfaatkan SIM card ya. Kita bisa membuat misalnya aplikasi location based service yang tadi memanfaatkan data-data yang tersimpan dalam SIM card ya. Kemudian untuk membuat aplikasi cell broadcast atau mungkin bahkan mobile commerce di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi untuk kapasitas storage kartu SIM ini sekitar 8 kilobyte sampai 256 kilobyte, tapi beberapa referensi ada juga yang menyantumkan kartu SIM memiliki kapasitas storage sampai 512 kilobyte. Itu sekitar ini ya setara dengan 250 nomor kontak. Kemudian juga bisa menyimpan pesan teks atau SMS. Nah, sejumlah berapa gitu, saya kurang paham. Kita lanjutkan. Yang kemudian ada ini ya, teknologi kartu SIM yang berikutnya. Sekarang ini sering mungkin beberapa kali sudah kita dengar, ada electronic SIM atau embedded SIM. Ini adalah kartu SIM tanpa adanya kartu secara fisik ya. Jadi kita tidak memasukkan plastik SIM card yang ada chipnya itu. Beberapa ponsel sudah menggunakan SIM card bentuk eSIM ini ya. Walaupun sebenarnya eSIM ini, teknologi ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi dulu sudah ada yang pakai nomor telepon atau kartu SIM ini bentuknya diinjak ke dalam ponsel, tapi mungkin tidak terlalu populer ya, karena kemudian kita lebih sering menggunakan SIM card yang pakai fisik tersebut. Kalau sekarang mulai banyak ponsel yang menggunakan jenis SIM ini. Di antaranya beberapa varian iPhone ini dia menggunakan SIM elektronik. Kemudian produk ponsel dari Google Pixel ini juga beberapa ada yang pakai eSIM. Kemudian dari pabrikan lain misalnya Huawei itu juga ada yang pakai SIM elektronik. SIM elektronik ini istilah lainnya ya disebut sebagai Embedded Universal Circuit Card. Nanti profil eSIM-nya itu diinstal ke dalam device atau ponsel. Kemudian juga dia bisa mendukung banyak operator. Jadi dalam satu ponsel itu mungkin bisa dimasukkan beberapa operator gitu ya. Kita bisa ganti operator itu kurang lebih. Kalau implementasinya saya belum
mengalami sendiri ya, tapi beberapa yang saya baca seperti kurang lebih seperti itu. Kemudian walaupun ini ya dianggap merupakan ini teknologi yang mungkin praktis ya, karena kita tidak perlu membeli kartu fisik, tapi di sini juga sekaligus ada beberapa kekurangan dari SIM elektronik ini. Yang pertama, nanti bisa memungkinkan adanya penguncian dari operator ya, karena nanti mungkin ada ini ya model bundling oleh operator. Jadi membeli ponsel yang sudah dimasukkan SIM oleh operator, jadi SIM elektronik. Bisa juga nanti ada ponsel yang tidak bisa diganti ya profil eSIM-nya. Jadi kalau sudah pakai operator itu nanti ya harus pakai operator itu terus. Walaupun mungkin bisa juga dilakukan unlock ya oleh beberapa orang yang yang hobi melakukan modifikasi tersebut. Tapi mungkin nanti bisa juga menyebabkan garansinya hangus. Nah, ini yang kedua, nanti ngaruh juga ketika mau ganti operator ya tadi, karena misalnya kalau ada locking kita nggak bisa ganti operator, atau proses ganti operatornya ini nanti jadi agak lebih ribet ya. Mungkin secara teknis mungkin perlu instalasi atau seperti apa ya ini, dan dirasa intinya prosesnya berbeda. Kalau biasanya kita tinggal ganti kartu, sekarang harus mengganti secara elektronik gitu. Dan termasuk juga kalau ganti device ya, misalnya kita sudah menggunakan nomor telepon yang sering kita pakai, kalau kita mau ganti device ya, sebelumnya kita tinggal memindahkan kartu yang bentuk fisik plastik itu. Kalau nanti pakai SIM elektronik nanti tidak mudah ya, kita mungkin harus menonaktifkan ponselnya dulu, baru kemudian menghubungi operator untuk memasukkan ya profil eSIM nomor telepon yang sudah kita miliki dari ponsel yang lama ke ponsel yang baru. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.